dampak perceraian terhadap harta bersama. Nah, ini akan saya bahas karena masih ada yang bertanya, masih bingung terkait dengan harta bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Dan seperti biasa, saya menyapa Sobat Ram semua untuk berbagi mengenai masalah hukum, baik itu diskusi maupun tanya jawab. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar kami, berbicara masalah dampak perceraian terhadap harta bersama. Nah, ini akan saya bahas karena masih ada yang bertanya, masih bingung terkait dengan harta bersama ini. Pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas, nanti Sobat Ram masih bisa melihat video sebelumnya, tetapi ini saya akan menambahkan sedikit materi terkait dengan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Kita sudah menjelaskan bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan melalui proses gugatan di pengadilan, baik itu pengadilan agama untuk orang yang menikah secara agama Islam, dan untuk orang yang non-muslim di pengadilan negeri. Konsekuensi atau akibat hukum terjadinya suatu perceraian, maka terhadap harta bersama diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Untuk orang yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam. Nanti Sobat Ram bisa melihat ketentuan ini. Tepatnya di pasal 97, yang menyatakan bahwa janda atau duda masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk orang yang beragama Islam, ini jelas sekali. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan kita sudah bahas di video sebelumnya, nanti Sobat Ram bisa lihat, adanya pemisahan harta sebelum perkawinan dilakukan, atau pada saat perkawinan dilakukan, atau setelah perkawinan dilakukan. Ketika terjadi pemisahan harta, maka harta ini tidak akan menjadi harta bersama. Untuk orang yang non-muslim, mengacu kepada pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum, salah satunya karena perceraian. Lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi 2 antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Nanti Sobat Ram bisa melihat bunyi pasal secara lengkapnya seperti itu. Ketika terjadinya perceraian, maka harta ini akan dibagi antara suami dan istri sesuai dengan komposisinya, yaitu bagi 2 untuk pasangan suami dan pasangan istri. Kadang-kala ada yang bertanya juga, bagaimana dengan anak? Perlu diingat, kalau adanya anak tidak berhak mendapatkan harta bersama kecuali para pihak ini sepakat untuk menghibahkan. Lalu hak anak bagaimana? Hak anak akan lahir ketika ayah atau ibunya ini salah satunya meninggal dunia, maka dia berhak atas namanya warisan, tapi bukan harta bersama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Selain itu, akibat terjadinya perceraian, harta bersama juga bisa diatur berdasarkan hukum adat. Karena ada di beberapa daerah itu mengatur hukum adat. Misalkan di Sumatera, mungkin di Indonesia bagian timur misalkan, hukum adatnya masih kental dan masih berlaku, maka ketentuan hukum adat inilah yang akan memisah bagaimana pembagian harta bersama ini. Biasanya, itu di daerah-daerah itu biasanya ya, pada umumnya kebanyakan harta bersama itu lebih dominan kepada perempuan, biasanya. Tetapi tidak semuanya. Nah, namun apabila konsep pembagian harta bersama ini tidak bisa disepakati antara suami dan istri yang sudah bercerai, maka salah satu langkah hukum yang dilakukan adalah melalui pengajuan permohonan gugatan di pengadilan. Hakimlah yang akan mengatur pembagiannya, apakah menggunakan hukum Islam untuk orang yang berislam atau hukum perdata bagi orang yang non-muslim misalkan. Kalau berbicara soal harta bersama, sebenarnya paling bagus dan paling efektif itu adalah dibicarakan, disepakati antara suami istri yang sudah bercerai ini.
kemudian dibuatkan surat kesepakatan dan dilaksanakan dengan itikat baik. Itu sangat baik sekali untuk diterapkan. Kenapa? Meskipun nanti berdebat di pengadilan, ujung-ujungnya juga dibagi dua. Otomatis sudah menghabiskan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu. Berbeda halnya dengan perceraian. Tidak bisa cerai di bawah tangan hanya dengan surat. Harus melalui putusan pengadilan. Tetapi untuk harta bersama bisa disepakati oleh para pihak. Bisa disepakati tidak harus bagi dua. Bisa 40-60 atau sesuai dengan kesepakatan. Untuk saran saya, maka sepakatilah baik-baik agar anak juga bisa mendapatkan bagiannya. Dan jika memang perlu dan asetnya banyak, maka tunjuklah seorang mediator yang bisa mengatur terkait dengan teknis pembagiannya dan kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama. Dan itu adalah cara yang paling baik menurut hemat saya selama saya menjadi seorang advokat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih Sobat Ram semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.